Oke, halo, perkenalkan Sinar Farhan dengan NIM G002 G00232220. Jadi di sini aku akan membawakan materi anatomi mengenai organa genitalia dan sistem urinaria. Oke, kita slide. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai organa genitalia maskulina atau organ reproduksi pada pria. Nah, jadi pertama kita di sini akan membahas mengenai mekanisme ereksi dan juga mekanisme ejakulasi. Nah, kita tahu pada pria itu kan pasti mengalami yang namanya fase ereksi dan ejakulasi pada saat berhubungan seksual atau melihat sesuatu yang berbau seksual gitu kan. Oke. Oke, jadi ereksi penis itu apa? Jadi ereksi penis itu adalah suatu kejadian yang disebabkan karena terjadinya dilatasi atau pelebaran arteri yang dikontrol sama sistem saraf parasimpatis. Nah, sistem sarafnya adalah sistem saraf segmen sakral 2 hingga keempat. Jadi, bagaimana sih jadi mekanisme ereksi itu bisa terjadi? Jadi, mekanisme itu awalnya kan eh, otak ini mengirim stimulus seksual ke penis. Nah, sebenarnya awalnya tuh dimulai ketika seorang pria ini melihat atau mendengar atau merasakan sesuatu yang berbau sensual. Nah, pada saat itu sensasi-sensasi itu akan dirasakan di otak, lalu otak akan mengirim rangsangan atau stimulus-stimulus yang tadi kita rasakan ke penis. Nah, pada saat otak mengirim stimulus itu, maka terjadi dilatasi penis. Dilatasi penis, maka darah ini akan mengalir ke daerah penis. Darah yang mengalir ke penis yaitu darah dari arteri. Nah, pada saat arteri ini mengalami dilatasi, nah itu arteri kan melebar. Nah, pada arteri yang melebar, lebih tepatnya di arteri profundus penis, nanti dia tuh akan apa ya, melebar. Jadi dia akan menjepit vena-vena ini. Jadi ketika darah melewati arteri, arteri membesar, lalu dia akan menjepit vena. Makanya pada saat ereksi, penis itu akan selalu menegang gitu ya. Oke, jadi setelah arteri ini juga mengalami dilatasi, otot dari penis juga akan berkontraksi. Kenapa? Karena arteri-arteri yang dari arteri profundus penis nanti akan masuk ke eee, dari bagian penis, yaitu ada yang namanya corpus cavernosa. Nah, di corpus cavernosa ini ada cabang arteri, yaitu cabang arteri Helicinae. Nah, pada saat arteri Helicinae ini juga berdilatasi, maka otot-otot di korpus cavernosa juga akan berkontraksi. Nah, itu yang menyebabkan penis itu bisa ereksi atau ibaratnya berdiri gitu. Oke, kita lanjut ke mekanisme ejakulasi. Nah, mekanisme ejakulasi itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah emisi. Nah, emisi ini merupakan fase di mana bagaimana si sperma ini akan dipersiapkan lalu untuk mengalami ejakulasi atau keluar dari penis. Nah, pertama, glans penis yang dirangsang dan menerima sarangan. Nah, glans penis itu merupakan bagian dari penis yang berbentuk seperti helm atau kepala. Nah, pada saat glans penis ini mengalami rangsangan atau dia itu dirangsang atau ibaratnya disentuh gitu. Lalu rangsangan-rangsangan ini akan disalurkan melalui nervus pudendus. Nah, nervus pudendus ini akan meneruskan rangsangan ke segmen lumbalis 1 hingga ketiga efektor. Nah, terus ketika rangsangan sudah diteruskan, maka dinding dari ductus deferensnya akan berkontraksi untuk siap-siap mengeluarkan sperma dari testis. Nah, terus ketika dinding ductus deferensnya akan berkontraksi, maka di otot vesika seminalis dan di kelenjar bulbolateralis juga akan berkontraksi untuk mengeluarkan cairan-cairan semen untuk menyokong sel sperma. Nah, setelah itu otot dari sphincter vesika urinaria berkontraksi. Tujuannya buat apa? Jadi tujuan dari kontraksi dari otot sphincter vesika urinaria adalah untuk menutup saluran vesika urinaria supaya ketika terjadi fase ejakulasi itu urin dari vesika urinaria tidak keluar ke uretra. Jadi yang keluar nanti hanya adalah sperma, bukan urin. Terus setelah itu ada cabang-cabang arteri helis ini akan mengalirkan darah ke venulata yang tadi seperti saya jelaskan, dia akan menyebabkan kontraksi. Terus kita lanjut ke fase ejakulasi. Nah, di fase ejakulasi itu terjadi kontraksi dari musculus bulbo-uretralis dan musculus ischiocavernosus. Nah, musculus-musculus ini atau otot-otot ini itu ada berada di bagian penis. Nah, setelah dia kontraksi, maka semen-semen yang mengandung cairan sperma akan mengeluar dari penis melalui uretra. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai glandula aksesoria atau kelenjar tambahan, di mana fungsinya itu sebagai penyokong atau pembantu
supaya sperma ini bisa keluar dari penis ke vagina supaya mengalami ya, fertilisasi di mana glandula aksesor ini akan mensekresikan sekret-sekret untuk membantu sperma untuk bertahan hidup. Oke, di kelenjar yang pertama ada kelenjar glandula vesicula spinalis, di mana struktur anatomisnya, jadi vesicula spinalis itu bagi jadi ada dua lobus, lobus yang kanan dan juga lobus yang kiri. Terus dia tuh letaknya di belakang posterior dari vesika urinaria atau dia letaknya di belakang vesika urinaria terus gitu ya. Terus di bagian medial atau di bagian ke tengahnya dia terdapat ductus deferens. Nah, hmm, Nah, nanti ductus deferens dan vesicula spinalis ini akan bermuara di ductus ejaculatoris. Nah, fungsi dari glandula vesicula spinalis ini buat apa sih? Jadi, seperti yang aku jelaskan di awal tadi bahwa glandula aksesoria berfungsi untuk memproduksi sekret-sekret. Nah, sekretnya apa aja? Nah, jadi sekret-sekretnya ini mengandung fruktosa untuk nutrisi dari sperma dan juga hormon prostaglandin untuk motilitas sperma untuk nanti di uterus, dia bisa bergerak menuju ke tuba falopi untuk mengalami fertilisasi. Nah, jadi dinding dari vesicula spinalis ini akan berkontraksi selama fase ejakulasi untuk mendorong isinya tadi ke ductus ejaculatoris lalu sehingga sperma bisa keluar dari uretra. Oke, kita lanjut ke glandula prostata atau kelenjar prostat. Nah, di glandula prostat ini letaknya di diafragma urogenital, tepatnya di antara kolom vesika. Terus dia ini difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum. Terus muaranya nanti dia di uretra pars prostatica melalui melalui saluran yaitu saluran ductus prostaticus. Terus glandula prostatica ini bagi menjadi 5 lobus yaitu lobus anterior, medius, posterior, lateral, lateral yang bagian dekstra dan juga lateral sinistra. Terus itu juga dibagi menjadi 4 zona. Ada zona transisional, ada zona periuretral, zona sentral, dan juga zona perifer. Terus fungsinya apa? Fungsi dari glandula prostatika ini untuk menghasilkan cairan. Cairannya ini seperti susu yang mengandung asam sitra dan fosfatase asam yang ditambahkan nanti saat fase ejakulasi. Nah, fungsinya dari cairan ini untuk apa? Jadi cairan ini atau yang kita sebut sebagai sekret, sekret prostata, dia itu sifatnya alkalis, di mana dia tuh akan menetralkan suasana asam di vagina supaya sperma itu bisa bertahan hidup di lingkungan vagina gitu. Kita lanjut ke glandula bulbourethralis. Ini glandula yang terakhir. Jadi, glandula bulbourethralis dia ini letaknya di dalam diafragma urogenital. Terus dia tuh letaknya di bawah dari musculus sphincter urethra externum. Terus nanti salurannya dia tuh akan keluar di uretra pars spongiosa. Nah, sementara glandula bulbourethralis ini dia tuh homolog atau mirip dengan glandula vestibularis mayor di wanita. Terus fungsinya apa? Jadi fungsi dari bulbourethralis dia tuh akan menghasilkan sekret, di mana sekretnya ini dikeluarkan pada saat fase ereksi, bukan ejakulasi. Jadi pada fase ereksi, dia itu akan mengeluarkan sekret, di mana cairan sekretnya ini atau mukus, dia ini fungsinya sebagai lumen atau pelumas, pelumas pada saat berhubungan seksual gitu ya. Terus juga fungsi dari sekretnya ini untuk membersihkan saluran uretra dari sisa-sisa urin gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai organa genital feminina, tepatnya mengenai fertilisasi dan juga implantasi. Oke, kita awali dengan fertilisasi. Nah, seperti kita tahu, fertilisasi adalah proses pembuahan di mana terjadi eh, pertemuan dari sel sperma dan juga sel telur, di mana eh, fe- pada fase fertilisasi ini, pada sel sperma dia akan masuk ke sel ovum. Nah, pada saat sel sperma masuk ke ovum, itu sebenarnya yang masuk hanyalah bagian kepala saja. Nah, pada bagian khusus di sperma ini ada yang bagian kepala. Di bagian kepalanya nanti dia akan berikatan dengan reseptor ZP3 di zona pelusida dari sel telur. Nah, pada di kepala hmm, sperma ini dia mengandung namanya enzim-enzim akrosom. Nah, enzim-enzim akrosom ini dia tuh akan melubangi dari zona pelusida. Nah, setelah akrosom ini mencerna zona pelusida atau membolongi zona pelusida ini, terus sperma ini akan membentuk jalur-jalur untuk masuk ke plasma ovum. Nah, ketika sperma mencapai ovum,
Dia ini, pelasperma ini akan merangsang berbagai pelepasan enzim. Nanti enzim-enzim ini akan, merangsang pembentukan kembali zona pelosida di mana zona pelosida ini akan menutup lagi sehingga sel sperma yang lain tidak bisa masuk. Jadi sel sperma yang masuk ke sel telur ada hanya satu saja karena, enzim-enzim yang dilepaskan dari kepala sperma pada saat masuk ke ovum dia tuh akan, membentuk kembali akan membuat zona pelosida membentuk akan menutup lagi gitu loh. Oke, selanjutnya kita ke transport zigot. Nah, tadi setelah mengalami fertilisasi kan si ovum yang telah dibuahi kan tadi pasti mengalami pertumbuhan ya. Pertumbuhannya nanti pada saat yang kita sebut sebagai zigot, pada zigot ini akan aktif membelah. Nah, pada saat dia sudah aktif membelah, dia akan menjadi suatu struktur yang bernama morula. Nah, morula akan bermaturasi membentuk blastokista, di mana blastokista ini nanti akan selanjutnya menjadi eh, fetus di dinding endometrium. Nah, bagaimana sih caranya zigot ini bisa menempel di dinding endometrium dan selanjutnya akan mengalami fase implantasi. Nah, itu terjadi karena ada kontraksi dari otot-otot dari tuba fallopi ini adalah tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini kan ada otot-ototnya. Nanti otot-ototnya akan berkontraksi. Kontraksi dari mana? Kontraksinya dia tuh dibentuk dari ibaratnya dibantu dari hormon progesteron. Hormon progesteron adalah hormon yang diproduksi dari nanti ada suatu badan luteum yang berada di ovarium. Jadi setelah kontraksi untuk mendorong-mendorong si zigot ini, kemudian zigot ini akan melayang-layang di dinding uterus. Nah, setelah mengalami setelah berada di dinding uterus, maka kemudian zigot ini akan mengalami fase implantasi di dinding endometrium dari uterus. Oke, jadi proses nidasi ini adalah proses artinya penempelan gitu loh. Jadi penempelan zigot di dinding endometrium. Nah, bagaimana sih proses nidasi itu? Jadi kan tadi zigot yang sudah dialurkan dari tuba fallopi, terus dia di uterus dia akan menempel di dinding endometrium dari uterus. Nah, bagaimana sih dia proses menempelnya? Jadi di blastokista ini atau morula yang sudah matang atau zigot, jadi akan ada suatu struktur yang bernama sel trofoblastik. Nah, sel trofoblastik ini dia tuh mempunyai enzim-enzim di mana dia ini akan mencerna dari dinding endometrium sehingga dia tuh akan membentuk jalur-jalur untuk selanjutnya menyediakan lubang untuk blastokistanya untuk menempel gitu. Nah, setelah blastokista menempel dengan sempurna, maka si dinding endometrium di sekitar blastokista ini akan mengalami eh, perubahan gitu loh, apa ya namanya modifikasi. Nah, modifikasi dari dinding endometrium yang dilekati oleh blastokista disebut DC2 basalis. Tuh. Nah, kemudian kita belajar mengenai sistem perkembihan. Nah, jadi pada saat perjalanan urin itu apa aja yang dilewati urin gitu ya. Jadi urin ini dia mengalir dari mana ke mana gitu. Nah, oke, jadi dari urin dia tuh jalur awalnya melalui ginjal dulu. Nah, jadi perjalanan urin itu sebenarnya diawali dari arteri, di mana arteri ini kan isinya darah-darah. Nah, urin itu asalnya dari darah, darah yang difiltrasi kemudian menjadi urin. Nah, darahnya dibawa sama apa? Dibawa oleh arteri renalis. Kemudian arteri renalis dia akan bercabang-cabang lagi menjadi arteri eferen. Di mana arteri eferen ini nanti akan mengalirkan darah ke bagian korteks renalis yang kemudian di korteks renalis ini akan mengalami penyaringan-penyaringan. Lalu setelah ke korteks, maka urinnya akan dialirkan ke medula renalis. Nah, medula renalis kemudian dialirkan lagi ke kalix minor. Nah, setelah di kalix minor kan ada banyak ya. Kan kalix minor ini terdiri dari satu piramidalis. Nah, setelah bergabung nanti akan membentuk kalix mayor. Setelah kalix mayor bergabung lagi menjadi pelvis renalis. Kemudian dari pelvis kita menjadi ke ureter. Nah, jadi perjalanan di urin yang tadi aku bilang di ginjal yang disaring-saring itu kan tadi diawali dari arteri aferen kan. Nah, pada arteri aferen ini akan masuk ke glomerulus atau suatu struktur yang di mana dia akan menyaring menyaring darah. Di mana menyaring darah akan dia tuh di situ akan disaring eritrosit dan protein. Di mana eritrosit dan protein tidak tidak ikut ke fase urin selanjutnya. Nah, ketika darah sudah difiltrasi, maka dihasilkan urin
primer. Urin primer akan masuk ke tubulus contortus proximal. Nah, setelah di tubulus contortus proximal, maka dia selanjutnya akan ke lengkung Henle. Nah, lengkung Henle itu bagi menjadi dua itu ada lengkung Henle yang descendens, terus lengkung Henle, terus ada yang ascendens naik. Nah, naik dia akan ke tubulus contortus distal. Nah, setelah tubulus contortus distal ini, dia akan masuk ke tubulus collectivus. Nah, setelah tubulus collectivus dia akan masuk ke ureter. Nih, ureter. Ini kan tadi ren ya, atau ginjal tadi. Nah, setelah pelvis itu kan masuk ke ureter. Setelah ureter ada vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini kan sebelumnya kan ada ureter. Nah, ini tuh ada ostium dari atau lubang dari ureter. Nah, ureter ini masuk ke vesika urinaria kan kanan dan kiri. Dia itu masuk secara sirkular oblik di mana dia itu tidak langsung lurus ya. Jadi kan ureter kan tidak sebenarnya langsung masuk ke sini. Sementara dia tuh ureter tuh harusnya dia ke belakang bladder atau belakang vesika urinaria lalu agak naik sedikit. Dia fungsinya buat apa? Jadi fungsi dari uretra yang masuk ke vesika urinaria secara sedemikian rupa itu supaya tidak terjadi reflux. Jadi urin-urin yang sudah ditampung di vesika urinaria ini supaya tidak kembali ke ureter. Tuh. Nah, terus uniknya di vesika urinaria terdapat tiga otot polos, di mana tiga otot polosnya akan saling beranastomosis atau bergabung membentuk musculus detrusor. Di mana musculus detrusor ini uh, akan fungsinya sebagai uh, gimana ya? Pokoknya muskulus detrusor ini fungsinya untuk mengatur rasa buang air pipis atau tidak. Terus setelah dari vesika urinaria, maka urin ini selanjutnya masuk ke uretra. Nah, uretra ini terbagi menjadi empat, yaitu uretra preprostatika. Lalu uretra preprostatika itu sebelum masuk ke area prostat. Terus di uretra pars prostatica. Setelah area uretra pars prostatica masuk ke uretra pars membranacea. Nah, setelah pars membranacea lalu berakhir di uretra pars spongiosa dan selanjutnya akan keluar ke melalui glans penis ini. Oke, terima kasih. Itu aja dari aku.